kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies memang ahlinya tata kata, licin bagai belut kesiram oli. Yang belum tahu Anies akan tidak percaya kalau dia tidak bisa bekerja. Begitu dikasih pekerjaan, jaminan mangkrak. Yang ada tidak menghasilkan sesuai yang dikatakan semula. Kampanye Pilkada 2017 adalah contoh terjelas betapa oportunisnya Anies. Anies mengatakan betapa penanganan banjir di era Ahok adalah sebuah kesalahan yang fatal, yang melawan sunnatullah, yang tentu saja orang Jakarta sangat tahu makna dari sunnatullah tersebut, yang tidak mungkin diketahui juga oleh seorang Ahok yang Nasrani. Kata tinggallah kata. 5 tahun berlalu sampai lengsernya Anies dari kursi DKI. Sebatas mana capaian Anies dalam menangani banjir di DKI? Tidak ada selain pengadaan TOA dengan anggaran 4 miliar untuk daerah-daerah rawan banjir. Untuk penanganan banjir oleh Anies adalah dengan mengganti istilah saja. Normalisasi yang ada menjadi istilah di zaman Ahok diganti menjadi naturalisasi oleh Anies. Tapi entah itu normalisasi, entah itu naturalisasi, sebenarnya yang harus dikerjakan adalah melakukannya, bukan sebatas mengganti istilah-istilah saja. Faktanya, Anies tidak membuat kebijakan-kebijakan yang strategis apapun selain kebijakan-kebijakan yang unfaedah. Anies dan egonya adalah representasi dari ketidakmampuan mengelola masalah di sebuah daerah tanggung jawabnya. Banjir di Jakarta malah bertambah parah. Ketidakmampuannya bekerja untuk mengendalikan banjir, ketidakmampuannya untuk mengeruk kali, ketidakmampuannya untuk membebaskan lahan di sisi Kali Ciliwung untuk pelebaran sungai adalah fakta. Banjir semakin menggila juga adalah fakta. Karena baru di era PC Heru, Sungai Ciliwung terus-menerus dinormalisasi, dikeruk, dilebarkan, dan dibersihkan dari sampah-sampah. Hasilnya tentu cukup memuaskan. Ada kerja, ada hasil. Malas bekerja, tidak akan ada hasilnya, bos. Akan tetapi orang seperti ini justru oleh seorang Surya Paloh dikatakan sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Why not the best? Yang mulia ini mengatakannya begitu. Bahkan Surya Paloh menjadikan mantan gubernur gagal ini sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Ini tentu mengejutkan kalau tidak menggelikan. Ini lelucon, atau yang lebih tepat adalah blunder politik. Urus banjir Jakarta saja tidak bisa. Urus banjir yang skalanya
provinsi saja tidak ada kemajuan, bagaimana dia bisa memajukan negara, bagaimana bisa dia mengurus dan memajukan bangsa ini? Ya, begitulah politisi yang ada kebanyakan sekarang. Seperti Paloh, begitu juga Anies. 11-12. Kita tahu, kita mendengar, dan kita melihat. Begitu mereka untuk kekuasaan demi berkuasa. Bangsa dan negara hanya slogan, hanya jargon-jargon. Seperti janji-janji manis, mulut Anies. Begitu kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.